Halo guys, di sini Ryan. Gimana kabar kalian semua? Gua harap kabar kalian semua masih pada baik, sehat, nggak ada yang sakit maupun kondisinya nggak fit. Gua harap dengan kondisi kayak gini kalian bisa tetap semangat. Jangan lupa untuk mengerjakan pos, tugas-tugas yang diberikan oleh dosen apapun gitu. Oke? Pada video kali ini, gue akan menjelaskan mengenai salah satu proker utama dari MBC, yaitu adalah English Event. Nah, jadi English Event merupakan sebuah wadah ataupun platform yang melombakan berbagai macam kompetisi dalam bentuk bahasa Inggris, seperti speech, Scrabble, spelling bee, dan juga storytelling. Dalam English Event ini, kita membutuhkan bantuan kalian, yaitu teman-teman 19, untuk juga dapat bergabung bersama kita dalam kepanitiaan English Event. Personally, gue mau mohon maaf karena gue nggak bisa menyampaikan ini secara langsung, karena emang seharusnya gue menyampaikan ini secara langsung dan menjelaskan ini secara langsung juga kepada kalian. Namun, karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, jadi gue harus say sorry banget karena harus menyampaikan ini lewat video seperti ini. Dan gue harap dari kalian juga nggak ada yang keberatan. Tapi, percaya deh, kalau English Event bakal tetap ambiar juga tahun ini. Nah, sekarang kita sudah memberikan sebuah Google Form yang bisa kalian akses di sini. Di situ kami meminta berbagai macam data personal kalian yang akan digunakan untuk keperluan English Event itu sendiri, seperti nama, jenis kelamin, alamat rumah, terus apakah rumah kalian itu dekat atau jauh dari kampus, lalu juga mengenai ID line dan juga nomor telepon WA yang dapat dihubungi. Lalu di seksi kedua, kami meminta kalian untuk membaca secara jelas job desk dari masing-masing divisi yang ada di dalam English Event. Di sini juga gue akan menjelaskan mengenai divisi-divisi yang ada di dalam English Event. Yang pertama adalah BPH itu sendiri. BPH itu apa sih? BPH itu adalah singkatan dari Badan Pengurus Harian. BPH ini bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan dari English Event itu sendiri. Perlu kalian catat kalau misalkan English Event itu terdiri dari 3 acara, yaitu adalah English Event Competition yang melombakan 4 cabang lomba yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu yang kedua itu adalah seminar nasional, dan yang ketiga adalah bazar. BPH ini bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan dalam English Event. Di dalam BPH ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu adalah Pak Rizky sebagai pembina kita, lalu ada Kak Pandi sebagai penanggung jawab, lalu ada saya sendiri sebagai ketua pelaksana, ada Naura sebagai wakil ketua pelaksana, ada Yasmin sebagai sekretaris, dan juga Salsa sebagai bendahara. Lalu setelah itu ada seminar dan bazar. Seminar akan dipimpin oleh Putri, dan bazar akan dipimpin oleh Ica. Oke, selanjutnya gue akan membahas mengenai divisi-divisi yang ada di dalam English Event. Oke, yang pertama yaitu adalah Humas Internal ataupun PR Internal. PR Internal ini adalah salah satu divisi di dalam English Event yang mana bertanggung jawab sebagai representatif ataupun sebagai perwakilan dari MBEC kepada pihak-pihak internal di dalam kampus, seperti nanti peminjaman kelas, permohonan goodie bag, publikasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu adalah PR eksternal. Sama seperti PR internal, PR eksternal ini merupakan salah satu divisi di dalam English Event yang mana sebagai perwakilan ataupun representative of MBEC kepada pihak-pihak dari luar kampus. Contohnya seperti nanti pengurusan media partner, kemudian nanti juga ada pengurusan kepada English Club luar, pencarian peserta, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu adalah acara. Divisi acara ini bertanggung jawab untuk menyusun keseluruhan rencana, mulai dari pra-acara sampai kepada pasca acara, yaitu mulai dari opening, kemudian nanti ada dekorasi-dekorasinya, kemudian siapa yang akan menjadi MC, dan juga hingga sampai di closing acara itu sendiri. Yang keempat, yaitu adalah divisi sponsorship, divisi yang paling menyenangkan karena berhubungan dengan uang. Oke, jadi di sponsorship ini bertanggung jawab untuk mencari dana untuk keperluan keseluruhan acara dari English Event itu sendiri. Mulai nanti bertemu dengan pihak dari company, maksudnya dari perusahaan, kemudian juga dari corporate maupun dari donatur-donatur yang mungkin dapat membantu keuangan dan dana dari English Event itu sendiri. Yang kelima yaitu adalah divisi perlengkapan. Divisi perlengkapan memiliki job desk utama, yaitu menyediakan keseluruhan kebutuhan, perlengkapan-perlengkapan, dan juga apa saja yang mungkin nanti akan diperlukan selama acara dari English Event itu sendiri, mulai dari nanti nyetak poster, nyetak banner, maupun keperluan-keperluan lainnya yang nanti akan diperlukan selama acara English Event itu sendiri. Yang keenam yaitu adalah konsumsi. Nah, konsumsi ini bertanggung jawab atas keseluruhan kebutuhan konsumsi dari acara English Event itu sendiri, mulai dari konsumsi panitia hingga konsumsi yang nanti akan disediakan untuk
para peserta, mulai dari makanan berat, makanan ringan, hingga minuman-minuman yang diperlukan untuk acara English Event itu sendiri. Yang ketujuh, yaitu adalah desain. Divisi desain bertanggung jawab untuk menciptakan desain-desain kreatif yang diperlukan untuk keperluan acara English Event, seperti Instagram English Event, poster, logo, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, yaitu adalah video editor. Video editor bertanggung jawab untuk menciptakan video-video kreatif yang akan dipergunakan selama acara English Event, mulai dari nanti teaser, trailer, hingga video closing yang sebisa mungkin akan ditampilkan pada saat akhir ataupun closing dari acara English Event itu sendiri. Divisi yang terakhir, yaitu adalah divisi lomba. Kita kan punya 4 cabang lomba yang akan dikompetisikan. Yang pertama adalah speech, Scrabble, spelling bee, dan juga storytelling. Keempat divisi ini memiliki job desk yang sama, yaitu adalah merencanakan keseluruhan acara bagaimana nanti kompetisi tersebut akan berjalan. Jadi nanti akan ngurusin tentang bagaimana rencana untuk melaksanakan perlombaan tersebut, lalu juga mencari judges dan lain sebagainya. Oke, setelah kalian memahami divisi-divisi yang ada dalam English Event, selanjutnya kalian akan diminta untuk mengisi 3 divisi yang kalian tertarik. Ketiga divisi tersebut akan diseleksi berdasarkan dengan prioritas yang kalian bikin. Jadi pertama nanti kalian akan diminta untuk menentukan mana divisi yang paling kalian tertarik. Lalu juga jelaskan kenapa kalian tertarik kepada divisi tersebut. Lalu yang kedua dan yang ketiga adalah menentukan alternatif divisi yang mungkin kalian juga tertarik, tapi bukan prioritas utama kalian. Tapi bukan menutup kemungkinan kalau misalkan kalian nggak selalu bakal masuk yang prioritas kalian. Bisa aja kita ngelihat kalau misalkan kalian ini lebih condong atau lebih cenderung ke divisi-divisi alternatif. Pokoknya nanti akan disesuaikan dengan bagaimana jalannya English Event itu sendiri. Jadi, kalian akan diminta untuk mengisi 3 pilihan yang mungkin kalian tertarik kepada divisi-divisi yang telah gue sebutkan sebelumnya. Misalkan, prioritas gue adalah masuk divisi acara. Nanti gue harus jelasin tuh kenapa mau masuk acara. Misalkan, tertarik pengen jadi MC. Lalu divisi alternatifnya pengen jadi video editor misalkan. Alasannya gue dulu pernah berhubungan dengan video editing atau lain sebagainya. Misalkan divisi alternatif yang kedua adalah sponsorship. Alasannya adalah karena pengen coba berinteraksi langsung dengan pihak-pihak dari perusahaan dan lain sebagainya. Itu nanti kalian isi sesuai dengan jawaban kalian, kemudian disubmit. Tapi tolong keep it in mind kalau misalkan semua divisi itu sama, karena kita semua di sini bekerja sama. Yang pasti kita akan menentukan pilihan berdasarkan dari alasan kenapa kalian ingin memasuki divisi-divisi tersebut. Oke, sampai jumpa ya guys. Mungkin gue rasa itu dulu. Jaga kesehatan, jangan lupa makan dan tidur yang teratur. Kemudian juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas pos yang telah diberikan. Dan juga yang pasti jangan lupa untuk selalu semangat terus. Gue mewakili keseluruhan anggota MBC, baik itu angkatan 17 maupun 18, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama acara LTP yang kemarin telah kalian selesaikan terdapat unek-unek di hati yang mengganjal kalian. Kita mohon maaf, tapi percaya deh kalau itu semua kita lakukan demi kebaikan kalian. Oke guys? Oke, see you on the next video. MBC, amazing, exciting, excellent. Bye-bye.